Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modify Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang ciri-ciri per klep yang sudah lemah lur ya. Nah, per klep seperti ini lur. Itu ciri-cirinya di mesin itu kalau sudah lemah itu seperti apa dan atau tanda-tandanya ya. Jadi nanti efeknya di mesin itu akan seperti apa jika pernya sudah lemah. Nah, mungkin ini bisa menambah wawasan untuk kalian lur ya, yang bagi pemula lur. Nanti akan saya tunjukkan beberapa efek jika per klep ini sudah lemah lur. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini lur, silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur. Karena channel ini selalu upload itu rutin 1 minggu 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, sama Jumat lur, jam setengah 5 sampai jam 5 sore lur. Jadi pastikan kalian mendapatkan notifikasi ya ketika saya upload video terbaru. Jika kalian aktifkan loncengnya, nanti kalian pasti nggak akan ketinggalan lur. Kalian pasti mendapatkan notifikasi. Jadi tinggal nonton aja. Jadi enak lur, biar kalian menambah ilmu terus bagi pemula yang ingin belajar oprek mesin lur ya. Oke, langsung saja. Untuk ciri-cirinya seperti apa, kita bahas langsung lur. Oke lur, langsung ke topik pembahasan. Jadi untuk ciri-ciri per klep yang sudah lemah ini, jadi kalau per klep itu lemah, itu otomatis nanti baliknya si klep ini ya. Ketika klep ini balik ke langkah close atau nutup, nah dia baliknya nutup itu pasti akan lebih lambat lur. Itu pasti akan lebih lambat, terutama ketika di RPM tinggi. Di RPM tinggi itu gerakan nutupnya klep ini juga semakin cepat. Nah, putarannya noken as itu kan semakin cepat lur. Jadi dia baliknya biasanya lebih lambat. Jadi nggak bisa secepat ketika per klep ini masih bagus ya kondisinya. Kalau sudah lemah dia pasti lambat, dan itu kalau terjadi lambat itu efeknya terutama itu sangat kerasa di putaran atas lur. Jadi motor itu tenaganya kerasa kurang, nggak bisa maksimal di putaran atas. Itu biasanya seperti itu ciri-cirinya. Jadi maksudnya itu nggak hanya masalah kompresi yang terlalu padat, ataupun mungkin kampas kopling yang aus, atau apa ya istilahnya titik pengapian yang kurang tepat. Jadi nggak hanya itu yang bisa menyebabkan power motor di putaran atas itu kurang maksimal, tapi ini kondisinya per klep ini juga sangat mempengaruhi lur. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi kalian jika update mesin semuanya sudah pas sesuai dengan ukuran, tapi ternyata kalau hasilnya di putaran atas itu kurang maksimal, kalian cobalah cek kondisi per klepnya ini, atau kalian bisa ganjal, atau mungkin kalian ganti dengan per yang lebih keras. Itu nanti kalian bedakan perbedaannya seperti apa, nanti pasti akan berbeda ya di putaran atas. Power di putaran atas itu pasti lebih baik lagi. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, itu biasanya sering terjadi klep ini ngobos lur. Jadi kena kerak sedikit, kadang dia ngobos, kadang-kadang bocor kompresinya, di selah itu enteng, dan kadang di stasionernya tiba-tiba mati ya, seperti itu. Jadi gampang terjadi kebocoran pada klep karena dia nekannya ini nggak begitu rapat lur. Jadi kurang, tekanannya itu kurang ketika ini menarik. Jadi pernya menarik klep itu kurang keras, jadi kurang rapat lah di sini. Dan ini keganjal kerak dari sisa pembakaran itu bocor, biasanya seperti itu. Itu untuk ciri-cirinya yang kedua lur. Kemudian untuk efek berikutnya, ciri-ciri ketiga, nah di lubang innya sini lur, ini kan tempatnya karburator.
Itu biasanya ketika dibuka gas di RPM tinggi, itu kan di karburator, moncongnya depannya karburator itu keluarnya bensin atau gebrosnya bensin itu terlalu banyak lur. Nah, kan di motor itu meskipun kondisinya sudah normal, sudah bagus semua, itu kan tetap aja ada yang gebros lur keluar, terutama ketika noken as sudah dimodif. Nah, itu biasanya kan tetap ada yang gebros keluar ketika RPM mentok di limitnya, di RPM atas ada yang keluar dari karburatornya. Itu intensitas keluarnya itu atau apa ya, lebih banyak lur. Jadi tidak normal lah, lebih banyak. Itu juga bisa disebabkan oleh perklep yang sudah lemah lur. Nah, cuma kadang itu juga bisa disebabkan oleh titik sentuhnya durasi noken as yang dimodif, tetapi titik sentuhnya tidak tepat. Jadi klep seharusnya sudah nutup tapi belum nutup sempurna, itu juga bisa menyebabkan gebros saat RPM tinggi. Nah, itu juga bisa. Tapi apa itu kualitas per klep ini atau kondisi per klep ini juga mempengaruhi tersebut lur. Jadi ketika di gas tinggi dia banyak yang gebros keluar, itu juga bisa lur. Nah, jadi seperti itu. Terkadang kemudian untuk selanjutnya ya, ciri-ciri selanjutnya terkadang itu bisa juga pembakaran jadi nggak sempurna lur. Jadi kadang itu kita setting karburator, ganti main jet, pilot jet, pengapian juga bagus, tapi di busi itu kok tetap hitam. Kadang kan seperti itu juga bisa karena per klep ini yang sudah lemah lur. Jadi kompresinya ada yang bocor karena diakibatkan oleh klep yang nutupnya nggak bisa rapat atau nggak sempurna. Itu jadi pembakarannya juga nggak bisa sempurna, akhirnya terjadi kotor lah di ruang bakar ini, cepat kotor. Itu biasanya di knalpot ketika digebet itu juga mengeluarkan asap hitam. Jadi apa ya istilahnya, itu gejalanya sama lor, tapi penyebabnya itu belum tentu sama. Nah, makanya di sini saya sering berbagi itu biar kalian itu juga apa ya, menambah pengetahuan lah tentang permasalahan ini, kemudian itu penyebabnya apa gitu kan. Kita saling berbagi, tujuan saya di sini hanyalah berbagi sesuai dengan pengalaman saya dan pengetahuan saya. Jadi yang menyebabkan itu kayak berasap hitam itu kan biasanya main jet terlalu besar, terlalu boros, ataupun setelan kelep itu yang terlalu rapat, itu juga bisa. Kemudian kualitas pengapian yang kurang bagus, ataupun titik pengapian yang enggak tepat, itu juga bisa. Kemudian apa ya, kayak misalkan di filter yang motor standar ada filter udaranya, itu biasanya filter udara itu kotor, itu juga bisa menyebabkan pembakaran nggak sempurna juga loh, akhirnya berasap hitam, itu juga bisa. Namun di sini kualitas per klep ini juga bisa menyebabkan hal tersebut loh. Jadi kalau sudah lemah itu juga bisa menyebabkan pembakaran nggak sempurna. Jadi seperti itu, terutama di RPM tinggi ya, karena di RPM tinggi itu kan gerakan buka nutup klepnya itu kan sangat cepat sekali, itu sangat kerasa lur. Makanya kalau kita melakukan modif noken as itu kan kebanyakan kalau bisa kan per klep ini diganti yang lebih bagus kualitasnya, jadi lebih panjang, kemudian ulurnya lebih renggang, dan tingkat kekerasannya itu yang lebih keras lagi, itu supaya nanti baliknya klep itu lebih cepat mengikuti profil noken as yang sudah dirubah. Jadi untuk lipnya lebih tinggi, jadi bukanya kan lebih tinggi, nutupnya nanti juga lebih cepat. Jadi seperti itu lor. Itu untuk ciri-cirinya jika lemah. Ini kadang itu kan diabaikan, terutama di motor yang sudah tua-tua lor. Jadi sudah lama pemakaian itu pasti ini berkurang lah, kadang ada yang mimpes jadi ukurannya semakin pendek, itu juga bisa menyebabkan motor kurang bertenaga di putaran atas. Jadi kita jangan mengabaikan hal kecil atau sepele seperti ini lor ya, ketika kita apa ya istilahnya mengupgrade mesin atau oprek mesin, itu kita perhatikan semua spare partnya lah, kondisi spare part semuanya kita perhatikan, karena ini saling berkaitan. Jadi di spare part komponen di dalam mesin itu saling berkaitan, dan terkadang itu tadi lor, jadi beberapa spare part yang bermasalah itu
efeknya sama lur. Jadi rasanya efeknya itu sama, padahal yang menyebabkan kan belum tentu si pengapian, belum tentu klepnya bocor, atau belum tentu apa ya istilahnya bensinnya terlalu boros, kan belum tentu. Jadi dari beberapa hal itu kita harus lebih teliti lah memeriksanya. Jadi biar kita itu nggak salah setting. Jadi misalkan kita setting karburator, itu tetap nggak ketemu aja, diganti main jet kecil besar itu tetap gitu aja nggak ketemu. Ya cobalah kalian cek yang lainnya apakah normal apa enggak. Jadi spare part lainnya, pengapian kayak ataupun titik pengapian gitu, kita cek kondisinya seperti apa. Kayak kelep ini kondisinya seperti apa. Jadi jangan fokus di satu hal ketika kita mengalami kesulitan. Nah, kita sudah mentok tapi hasilnya tetap nggak memuaskan, ya kita cek yang lainnya. Itulah gunanya kita itu berbagi pengalaman. Mungkin coba cek ininya, klepnya gimana itu, siapa tahu itu yang bermasalah, kan gitu lur. Jadi intinya di mesin itu butuh ketelitian dan ketelatenan lur. Jadi seperti itu. Itu tadi beberapa tanda atau ciri-ciri kelemahan pada perklep yang sudah lemah ya. Perklep yang sudah lemah sudah saya sebutkan tadi satu persatu ciri-cirinya. Semoga ini bisa membantu untuk kalian. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya, yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih banyak lur ya. Dan yang belum aktifkan loncengnya jangan lupa itu aktifkan lur. Kalau sudah subscribe ya aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan nanti jadwal video saya terbaru lur. Oke, selamat beraktivitas, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.